Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal yang sangat sederhana. Mohon duduklah dengan posisi yang paling nyaman. Jika saat ini tangan Bapak atau Ibu masih memegang ponsel dan jari terasa ingin menggulir layar, mohon ditahan sejenak. Jika televisi masih menyala, kecilkan volumenya. Dan bila ada segelas kopi atau teh di tangan, silakan letakkan dulu. Bukan karena tidak penting, tetapi karena apa yang akan kita bahas hari ini jauh lebih penting dari sekadar menemani waktu santai. Pembahasan ini bukan kabar singgah, bukan cerita yang lewat lalu dilupakan, dan bukan pula isu yang hanya pantas dibicarakan sebentar lalu ditinggalkan. Ini adalah pembahasan tentang hak yang selama berbulan-bulan menjadi tanda tanya, hak yang setiap pagi membuat banyak pensiunan membuka rekening dengan harapan sekaligus kecemasan, hak yang setiap malam membuat pikiran sulit benar-benar beristirahat karena satu pertanyaan terus berputar di kepala, sudah cair atau belum? Hari ini kita tidak berbicara tentang katanya, bukan tentang isu grup pesan, dan bukan pula tentang potongan informasi tanpa konteks. Hari ini kita berbicara tentang keputusan resmi, keputusan yang tertulis, tercatat, dan sedang dijalankan oleh negara melalui sistem yang sah. Dan yang paling penting, keputusan ini menyangkut kehidupan Bapak dan Ibu semua yang telah mengabdikan puluhan tahun untuk negeri ini. Coba bayangkan satu pagi yang terasa berbeda. Matahari terbit seperti biasa, udara tidak jauh berubah, tetapi dada terasa lebih penuh. Ada rasa menunggu yang sulit dijelaskan. Ada harapan yang sengaja ditahan agar tidak kecewa. Ada cemas yang berusaha ditepis, namun tetap muncul saat melihat layar ponsel. Bagi sebagian orang ini mungkin hal kecil. Tetapi bagi pensiunan, setiap perubahan sekecil apapun pada penghasilan bulanan bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Selama berbulan-bulan terakhir, banyak dari Bapak dan Ibu hidup dalam fase menunggu. Menunggu kejelasan, menunggu kepastian, menunggu sesuatu yang sebenarnya adalah hak sendiri. Dan hari ini, negara akhirnya berbicara, bukan dengan janji, bukan dengan wacana, tetapi dengan langkah nyata. Surat resmi telah terbit, sistem pembayaran telah dibuka, dan dana rapel kenaikan gaji pensiunan telah mulai diproses dan disalurkan secara bertahap. Namun disinilah saya minta Bapak dan Ibu untuk tidak terburu-buru merasa lega. Jangan pula panik jika sampai saat ini saldo rekening masih terlihat sama, karena justru di titik inilah banyak kesalahpahaman terjadi. Banyak orang bukan kecewa karena haknya tidak dibayarkan, tetapi karena tidak memahami bagaimana proses ini berjalan. Ada hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Hal-hal inilah yang bisa membuat dana yang sebenarnya sudah siap justru tertahan tanpa disadari. Itulah sebabnya penjelasan ini tidak boleh didengarkan setengah-setengah. Satu bagian yang terlewat bisa membuat kesimpulan menjadi salah. Dan salah paham soal uang pensiun bukan persoalan ringan. Dampaknya bisa panjang, melelahkan, dan menguras emosi. Karena itu saya mohon dengarkan sampai selesai dengan tenang. Sekarang kita luruskan dari dasar. Apa sebenarnya rapel itu? Banyak orang mendengar istilah ini tetapi tidak benar-benar memahaminya. Rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah, dan bukan pula bentuk kemurahan hati negara. Rapel adalah selisih hak, selisih antara gaji pokok lama dengan gaji pokok baru yang seharusnya sudah diterima namun tertunda karena proses regulasi dan administrasi. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan, keputusan itu tidak serta-merta langsung dibayarkan hari itu juga. Ada aturan teknis yang harus disiapkan, ada sistem yang harus diperbarui. Selama proses itu berjalan, pensiunan masih menerima gaji dengan nominal lama. Selisih antara nominal lama dan nominal baru inilah yang kemudian dihitung dan dibayarkan sebagai rapel. Artinya sangat jelas, ini bukan uang tambahan, bukan bonus, dan bukan rezeki mendadak. Ini adalah hak yang sempat tertahan lalu dikembalikan sesuai ketentuan. Tidak ada unsur keberuntungan di sini. Tidak ada istilah siapa yang lebih mujur. Selama status pensiunan sah dan tercatat aktif, hak rapel itu ada. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering terdengar, jika ini hak semua pensiunan, mengapa ada yang sudah menerima dan ada yang belum? Disinilah pentingnya memahami bahwa pencairan tidak dilakukan serentak dalam satu hari, jumlah pensiunan mencapai jutaan orang, data mereka berbeda-beda, rekening berbeda, status keluarga berbeda, dan semuanya harus diverifikasi satu persatu oleh sistem. Sistem bekerja bertahap melalui beberapa gelombang. Setiap data diperiksa,
status hidup dicek, rekening dipastikan aktif, kesesuaian data kependudukan diverifikasi. Ini bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan kehati-hatian agar dana benar-benar sampai ke orang yang berhak. Banyak dana tertahan bukan karena masalah besar, tetapi karena detail kecil. Perbedaan satu huruf pada nama, satu digit nomor rekening yang tidak cocok, rekening yang sudah pasif, atau perubahan data yang tidak pernah diperbarui secara resmi. Bagi kita mungkin sepele, tetapi bagi sistem ini adalah perbedaan besar. Verifikasi biometrik juga menjadi bagian penting. Verifikasi wajah dilakukan untuk memastikan penerima masih berhak. Proses ini sebenarnya sederhana, tetapi sering gagal karena dilakukan terburu-buru. Pencahayaan kurang, posisi wajah tidak tepat, atau dilakukan tanpa mengikuti instruksi dengan benar. Jika verifikasi gagal, sistem akan menahan pencairan sampai proses itu berhasil. Perlu diingat, verifikasi ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan membantu verifikasi atau mempercepat pencairan, itu bukan jalur resmi. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, atau data rahasia kepada siapapun. Sekali data itu jatuh ke tangan yang salah, risikonya jauh lebih besar daripada sekadar rapel yang tertunda. Nominal rapel juga sering menjadi sumber kebingungan. Banyak yang membandingkan dengan orang lain lalu merasa tidak adil. Padahal rapel tidak dibagikan rata. Nominal dihitung berdasarkan gaji pokok, golongan, masa kerja, status keluarga, dan lamanya keterlambatan pembayaran. Semuanya dihitung otomatis oleh sistem. Tidak ditambah dan tidak dikurangi sembarangan. Rapel juga dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan. Potongan dilakukan otomatis, bukan diminta manual. Dan yang penting, rapel tidak mempengaruhi gaji pensiun bulanan ke depan. Setelah rapel dibayarkan, pensiun tetap dibayarkan sesuai nominal baru. Jika sampai hari ini dana belum masuk, jangan panik, lakukan langkah secara berurutan, pastikan data diri sesuai, pastikan rekening aktif, pastikan verifikasi sudah dilakukan dengan benar. Jika perlu, hubungi saluran resmi, jangan mencari jalan pintas, tidak ada percepatan di luar sistem, menunggu memang berat, terlebih jika kebutuhan hidup terus berjalan. Tetapi rapel ini bukan perlombaan, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ini adalah proses administratif yang membutuhkan ketelitian. Mereka yang tenang dan teliti biasanya menerima haknya tanpa masalah. Mereka yang terburu-buru justru sering tersandung masalah tambahan. Banyak pensiunan yang sebenarnya sudah berada di tahap akhir tanpa disadari. Dana sudah disiapkan, sistem sudah mencatat, hanya tinggal menunggu giliran. Dan seringkali saat pikiran sudah lebih tenang dan data sudah rapi, dana itu masuk tanpa banyak drama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rapel ini bukan hadiah. Ini adalah pengakuan atas pengabdian. Puluhan tahun bekerja, puluhan tahun taat aturan, dan hari ini negara sedang menyelesaikan kewajibannya. Mungkin tidak secepat harapan, tetapi tetap berjalan. Jangan biarkan emosi menguasai. Jangan biarkan informasi palsu mengganggu ketenangan. Pegang satu sumber resmi, pastikan data lengkap, pastikan rekening aktif, dan tetap waspada terhadap penipuan. Hak yang memang milik kita tidak akan hilang selama kita berada di jalur yang benar. Hak itu akan sampai, mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi prosesnya berjalan. Semoga penjelasan ini memberi kejelasan, ketenangan dan keyakinan, bukan hanya tentang rapel, tetapi tentang bagaimana menyikapi proses negara dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Akhir kata, terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatian. Semoga hak Bapak dan Ibu segera sampai dengan aman dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.